Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 859687135. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan mengenai sifat cahaya, yaitu kegiatan praktikumnya adalah pemantulan pada cahaya. Pada kali ini kami mengerjakan secara berkelompok, yaitu kelompok 3 dengan anggotanya adalah saya sendiri, yang kedua ada Abdurrahman Al-Azizi, dan yang ketiga ada Herlita Cinta, dan yang terakhir ada Rosdiana. Pada kesempatan kali ini ada beberapa alat dan bahan yang kami butuhkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama ada senter, kemudian ada celah cahaya, ada laser, terus ada lilin, kemudian ada penggaris untuk mengukur, dan juga ada cermin cekung dan juga cermin cembung. Kemudian ada cermin datar dan juga ada busur yang digunakan untuk mengukur sudut datang dan sudut pantulnya nanti. Kemudian ada layar. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk mengetahui sifat pemantulan cahaya ataupun bayangan yang ada pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Langkah pertama, kita coba hidupkan senternya dan memberikan celah cahaya. Ini sudah kelihatan bahwa cahayanya terbentuknya seperti ini. Kemudian kita akan mengamati perbedaan sebelum dan sesudah dikasih cermin. Ini sudah tampak bahwasanya ada perbedaan sebelum dikasih cermin dan juga sesudah dikasih cermin, dimana di sini ada sinar pantul di bagian pinggirnya, itu kelihatan. Nah, bisa kita lihat rasanya terdapat sudut pantul yang dihasilkan oleh cermin datar tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan menggunakan laser sebagai alat pembantu pada praktikum kali ini. Jadi saya sudah meletakkan busur derajat di depannya untuk mengukur besaran sudut datang dan sudut tumpul. Anggap saja di sini adalah garis normal. Maka saya akan mengambil di 80 sehingga sudut datangnya dengan garis normal itu yang terbentuk adalah 10 derajat. Jadi yang dihasilkan itu adalah 100, di angka 100. Nah, artinya kalau di angka 100 berarti besar sudut pantulnya adalah 90 ke 100, itu adalah 10 derajat. Jadi sudut I ataupun sudut datang sama dengan sudut R ataupun sudut pantul. Kita coba di 50. Jadi berarti kalau di 50 di sini artinya 40 ya. 50. Oke, ada di 130. Itu menandakan kalau 130 ke 90 itu juga 40 derajat. Jadi sudut I sama dengan sudut R ataupun sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian saya akan melihat
hasil dari bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Kita letakkan lilin di atas, di dekatnya cermin. Ketika menjauhi cerminnya juga cahaya di lilin pada cermin juga menjauh. Oke. Ketika kita geser-geser, lilinnya juga ikut bergeser. Jadi bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan sama besar. Kemudian pemantulan pada cermin cembung, kita bisa melihat bahwasanya layar itu kelihatan. Sifat dari cermin cembung ini adalah divergen ataupun menyebarkan cahaya, sehingga untuk bayangan di layar itu tidak tampak, hanya pantulannya saja. Bayangannya pada cermin cembung adalah yang terbentuk maya, tegak, dan diperkecil. Kita bisa lihat di sini di bagian cermin cembungnya. Untuk lebih jelasnya saya gunakan laser. Di sini asalnya ketika tidak diberikan cermin cembung, semakin membesar. Kemudian yang terakhir kita akan mengamati pemantulan pada cermin cekung. Di sini sudah bisa kita lihat bahwasanya pada layar, kemudian setelah dikasih cermin cekung, bayangan yang dihasilkan seperti itu. Sifatnya adalah ketika benda ini dekat, maka cahaya yang terbentuk semakin membesar hasil pantulannya. Bayangannya di sini maya, tegak, dan diperbesar. Ketika semakin dijauhkan dari titik api ataupun titik cahaya, maka bayangan yang tampak pada layar tersebut adalah nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian semakin dijauhkan, nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian langkah yang terakhir, saya akan melakukan percobaan sama dengan menggunakan cermin cekung sehingga bayangan pada layar itu tidak tampak. Ya, ini masih tampak ya. Saya akan menjauhkan sehingga tidak tampak bayangan sama sekali. Pada jarak 17 cm, di sini bayangan sudah tidak kelihatan pada layar. Selanjutnya saya akan mengukur beberapa titik yang menghasilkan bayangan pada layar pada cermin cekung. Jarak bendanya 5 cm dan jarak bayangannya adalah 15 cm. Berdasarkan hasil praktikum yang kami lakukan, kami mengetahui beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah cahaya itu bisa dipantulkan. Tampak pada percobaan cermin datar yang dimana sudut datang sama dengan sudut tumpul. Bayangan pada cermin datar yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan sama besar. Untuk cermin cembung itu sifatnya divergen ataupun menyebarkan cahaya, di mana bayangan yang tampak adalah maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan untuk cermin cekung
itu sifatnya adalah konvergen ataupun mengumpulkan cahaya, di mana bayangan yang tampak bisa nyata ataupun maya, tergantung jarak benda dengan cermin. Bisa terbalik ataupun tegak, dan juga bisa diperbesar ataupun diperkecil. Mungkin hanya itu yang dapat kami praktikumkan mengenai sifat cahaya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.